nonton ke Jakarta dari sini rombongan. Memang dari dulu juga saya udah dekat sih ke film. Saya terakhir mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam. Mungkin ini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang kita menuju ke salah satu narasumber. Beliau adalah artis senior. Penasaran? Ikuti saya. Oke guys, kita sudah sampai di rumah salah satu narasumber kita. Saksikan wawancara kita setelah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak wabarakatuh. Trisna. Ya, siapa ini? Saya Zaki Abbas. Zaki Abbas, bukan main. Ngobrol sedikit sama Pak Trisna. Pengen wawancara sama Pak Trisna. Silakan. Oke guys, kita sudah di rumah Bapak Trisna, artis senior. Untuk mengenal lebih jauh beliau, ayo kita tanya-tanya beliau langsung yuk. Jadi kapan masuk ke dunia film? Ya, lupa ingat sih, sekitar tahun 80 atau 82-an lah. Jadi waktu itu ada film juga yang di luar negeri itu, film Jamrut Khatulistiwa itu, TV Belanda yang main di sini. Cari tokoh yang bisa bahasa Belanda dan bisa bahasa film. Saya diajak gitu. Memang dari dulu juga saya udah dekat sih ke film. Jadi tokoh-tokoh film seperti Raden Muchtar pernah di sini, W.D. Muchtar, Faruk Apero, pernah di Sukabumi, Titin Sumarni, dan itu pada kenal sama saya. Jadi sudah seperti Keluarga Pak ya? keluarga lah, iya. Nah, dari awal Bapak emang kerja sebagai di dunia film atau sebelumnya apa ya Pak? Saya itu dulu sebagai guru. Tapi karena kalau dulu SPG itu, SGB dulu sekolah guru itu, kesenian itu dipompa banget. Ya, jadi saya pada waktu itu sudah mengikuti sastra. Jadi di Sukabumi kita sudah mulai baca puisi di radio, menghimpun anak-anak. Kemudian dulu ada Ikatan Kuntu Mekar, namanya Ikatan Kuntu Mekar se-Jawa Barat. Ada Ikatan Kuntu Mekar Sukabumi, Bandung, dan sebagainya. Kita di Gedung Juang itu udah mulai mendidik orang. Ada seksi dramanya, ada seksi sastranya, ada seksi olahraganya, dan sebagainya. Mungkin dari itu, saya kemudian banyak membuat cerita keagamaan yang pada waktu itu Pak Mas Buhin di TVRI memasukkan cerita itu. Kenapa Bapak memilih dunia film sebagai pekerjaan Bapak sehari-hari? Pertama, kesenangan saya terhadap sastra. Ya. Saya pada waktu itu kutu buku, membaca buku-buku novel dan sebagainya. Yang kedua, saya menyenangi teater, nonton ke Jakarta dari sini rombongan bersama Bapak Dr. Andes Freddy Kastamarta, Bapak Ahyar MR, dan saya rutin menonton ke Jakarta. Kemudian saya tertariknya ke dunia film itu karena mungkin banyak kawan-kawan yang dari film itu mengajak saya, sampai saya tanya, pantaskah saya kalau main film, apa saya harus jadi di belakang layar? Itu Saleh Sahlani dulu yang sutradara Dingin Pabuana, dia bilang, pantas Bapak main aja, jangan jadi sutradara, capek katanya. Sebetulnya saya ketertarikan untuk menyutradarai tadinya begitu. Tapi jadi pemain ya, sampai sekarang
berjalan aja, diikuti begitu. Selama main film apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan bagi saya, mungkin sesuai dengan bakat saya juga, itu saya di Kian Santang. Saya sangat berperan karena yang ditokohkannya adalah seorang sejarah. Ya. Yaitu tokoh sejarah itu Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin. Syekh Kuro dan Syekh Hasanuddin itu tokoh penyebar agama Islam di Jawa Barat yang langsung Qurani sehingga disebut Syekh Kuro. Kemudian pula saya berkesan juga yang banyak digemari orang, yaitu saya di film Pangeran bersama Ricky Harun. Mungkin terbawa oleh nama Ricky Harun yang sohor. Saya juga Ikut ke bawah. Itu terkenal di mana-mana saya sebagai Maung Bodas yang sakti. Bahkan sudah ada di YouTube. Di YouTube itu ada Maung Bodas yang sakti, kemudian Usia Emas, kemudian ada juga Haji Sutrisna, tokoh sepanjang masa, ada begitu ya. Dan sampai sekarang memang orang masih memakai saya. Bapak masih mengajar nggak, Pak? Saya terakhir mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam, pernah juga di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, kemudian dosen tetap yayasan di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Sukabumi. Itu tapi sekarang udah pensiun. Udah pensiun. Karena kalau dosen yayasan meskipun honorer udah pensiun. Ya. Tapi kalau film sampai sekarang kayaknya masih banyak orang yang minta ya. Sekarang aja kemarin saya masih dipanggil oleh Raffi untuk memerankan ya tokoh imam masjid begitu. Dari dunia film ini, dukungan keluarga ke Bapak seperti apa sih, Pak? Alhamdulillah, support keluarga dari mulai mertua saya, saudara-saudara saya, dan istri saya sangat mendukung. Bahkan saya lepas berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak pulang gitu. Kalau syuting stripping di Jakarta, yang mereka menerima dengan baik. Dan mungkin mereka percaya bahwa saya memang di film itu memang untuk film, jadi nggak ada apa-apanya gitu. Di film aja. Senang, Pak ya? Iya, maksudnya tidak ada Beban. Nggak ada yang lain-lainnya gitu. Saya jadi hanya menokohkan film saja, meskipun di tempat syuting saya selalu diam di musola, di masjid. Jadi keluarga itu tidak riskan lah. Iya. Selain yang mahal dari Bapak, apa sih, Pak yang Bapak bilang kok saya bisa dipilih banyak sutradara untuk memainkan peran? Mungkin ini. Oh. Jenggot ini memang dari kecil saya udah seneng berjenggot itu. Pertama bagi umat Islam kan itu sunnah Rasul ya. Di sunnah Rasul saya ikuti. Kemudian dulu ada tokoh orang Pakistan, orangnya berjenggot, orangnya lembut kepada anak-anak, memberi oleh-oleh. Kemudian orangnya santun, tertarik oleh itu saya. Itu masih orang Pakistan tuh namanya Caca Hawadin, yang terkenal dengan batu cincinnya ya. Dan itu juga masih keluarganya Faruk Apero, sering kesini. Nah, dari itu kesininya saya jadi betah. Memang pernah istri saya bilang, Pak, kata ibu pengajian lebih baik Bapak dikurut aja jenggotnya, lebih mudah. Tapi kata saya, kalau Mama setuju nggak? Kalau Mama setuju ya saya terus isi. Kata istri saya, bagi Mama setuju saja, kan itu sunnah katanya. Dulu memang pernah ditawari saya di dalam film Jepang. Saya mau diberi tokoh tapi harus dikurut jenggot. Kata saya, wani piro, berani berapa kata saya. Jadi mungkin secara bergurau saja saya, mungkin kalau sampai sekarang mau dicukur jenggotnya jadi agak segan gitu ya. Yang jualannya jenggot ya, Pak ya? Jualannya jenggot mungkin. Dan memang dari film juga kalau ngoling selalu nanya, Pak jenggotnya masih ada nggak? Oh gitu, Pak. Ya, jenggotnya masih ada nggak?
saya perlukan tokoh berjenggot satu. Kedua, kalau dalam senario ada cerita seorang tua berjenggot putih, seperti dalam film dulu yang dimainkan tokoh esek-esek luar negeri itu, yang Rintihan Perawan. Ada tokoh tua berjenggot putih, itu orang mencarinya ke saya. Apa pesan dan harapan Bapak terhadap anak-anak muda yang sekarang yang mau masuk ke dunia film? Menurut pendapat saya, ngaji diri dulu, diukur dulu. Karena keinginan itu pada umumnya ada keinginan obsesi saja, ada keinginan pengen gagah-gagahan, ada keinginan karena ikut-ikutan, akhirnya tidak tahan banting. Kita pernah mendidik 180 anak untuk di film. Akhirnya hanya 13 orang. Akhirnya tinggal 3 orang, hanya 1 yang ikut ke Jakarta. Dari Nusa Putra. Jadi mereka itu mungkin mendapat saya harus ngaji diri dulu bener ini. Karena dunia film itu kan tidak mudah. Pertama, harus betul-betul jenius, menghafal naskah, kemudian tahu cara permainan, mau belajar. Yang kedua, biasanya baru main 1-2 film aja udah seperti bintang gitu. Nah ini yang suka langsung jatuh gitu kan. Harus semua aja pelajari. Sampai sekarang saya tidak merasa jadi pemain film. Jadi artis Pak ya? Saya nggak merasa apa-apa. Jadi kalau ditanya, Bapak artis? Orang lain aja yang nyebut, emang enggak gitu kan. Jadi gitu, jadi maksudnya pendek kata harus menjiwai benar-benar dunia film, pemeranan film, dan harus tahan banting. Dan tadi, kalau satu tujuan arah harus lempeng. Karena nanti di film itu kalau tujuannya film ada embel-embel lainnya di sananya. Ada kesini, akhirnya ya gugur di jalan begitu. Harapannya untuk perfilman Indonesia seperti apa sih Pak? Tentu saja kita berharap semua, karena perfilman merupakan salah satu cabang kebudayaan di negara kita, juga di negara lain. Mudah-mudahan film Indonesia maju dengan pesat. Kemajuan suatu film itu harus didukung oleh perangkat-perangkat lainnya, seperti pemain, sutradara, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kalau tadi betul-betul ada orang yang berminat, berbakat, terus tekun. Karena sekarang juga memang sulit. Misalnya harus jam 8 ada di pantai Pakis Rengas Dengklok. Itu saya dari sini jam 12 malam berangkat ke sana. Sampai di sana paksa tidur di pantai. Kemudian di sana kita juga tidur di mana saja. Jangan disangka kalau bintang filman bisa tidur di mana-mana. Kadang-kadang tidur di emperan, kadang tidur di mana-mana. Harus jaga stamina dan kesehatan. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada anak memang berbakat, itu harus tahan banting dan betul-betul jadi. Jadi pertama, kalau sudah merasa ada bakat, mendekat, mencari, dapat, langsung tekuni. Hal yang tersulit yang Bapak pernah peranin di film itu apa? Ya Pak? Ya itu biasanya masalah stamina ya. Jadi kalau kita baca skenario yang begitu panjang, kita harus menghafal begitu panjang. Itu sulit. Yang kedua, stamina kita. Apalagi kalau nanti sudah ada adegan laga, terpaksa misalnya harus diseling, harus nyebur di laut, kemana, tapi biasanya ada stand-in seperti di Pangeran. Kalau untuk silat, kebetulan saya dulu memang keluarga
Pelatih silat ya, pelatih jadi sudah biasa. Ada hal yang menyenangkan Pak di dunia film yang Baik. selama ini Bapak tekunin? Bagi saya secara relatif film itu ya memang ada susah senangnya itu ya. Yang menyenangkannya bagi saya, pertama saya di sana banyak pergaulan Ya. dengan kawan-kawan, ngobrol, bisa dakwah. Juga sampai sekarang yang alhamdulillah saya dimanapun saya selalu bertemu dengan orang yang mau ngodas ya, selalu nanya begitu. Orang Aceh, orang Maluku ngirim surat ke saya. Kemudian kalau di pasar orang pada nanya. Hanya repotnya itu kalau pengen dipoto dan sebagainya memang makan waktu. Betul Pak. Kalau di undangan malunya orang yang hajat, kita yang foto-foto. Itu saja. Jadi susah senangnya memang begitu. Senangnya ya kita banyak kawan aja, banyak saudara. Tapi kalau saya sih tidak merasa terkenal, tapi mungkin banyak dikenal gitu. Hanya kebetulan saya main selalu dekat peran utama terus. Semua film Pak ya? Kata-katanya. Hampir Hampir semua. peran utama terus. Jadi dengan peran utama tuh dekat aja. Sampai yang sekarang juga dengan peran utamanya yang dekat gitu. Jadi mungkin ke bawah juga. Dan terkenal di film kan biasanya orang kalau punya nama sudah ada kredit titel ya. Banyak main film, tapi nggak ada di kredit titel, orang nggak kenal. Kalau nama sendiri kalau misalnya di film Bapak sebagai nama asli siapa Pak? Nama saya itu A. Sutrisna Subandi, tapi dipendek jadi A. Sutrisna. Tapi setelah saya pulang dari Mekah, produser mungkin memanfaatkan nama saya jadi pakai H bukan A, jadi H. Sutrisna. Karena orang Sunda, Sutrisna itu agak nggak enak ya, kebanyakan nyebut H. Sutisna gitu. Jadi di film terkenalnya H. Sutisna sekarang. Terus sendiri sebenarnya malu pakai hadis segala macam, tapi mungkin produser kan memanfaatkan itu. Jadi yang kenal di mana-mana H. Sutisna aja. Regenerasi nih Pak, kita bicara tentang regenerasi. Ada nggak penerus dari Bapak? Apa anak Bapak atau sebagainya nanti yang akan jadi pemain film lagi? Kebetulan anak saya yang kedua sering ikut-ikutan di film. Ceritanya waktu itu Ernest Santoso mau bikin Perawan di Lembah Wilis. Anak saya nganter saya, orang casting dia enggak. Tapi sutradara nunjuk dia, mengapa anak itu nggak ikut casting katanya. Ikut casting, ternyata Bisa. jadi peran penting. Sejak itu dia main dengan Heri Topan, karena anak saya keahliannya di bela diri, wushu, kungfu, karate. Sekarang dia jadi pelatih karate. Pernah jadi peran utama di Joko Gledek, Joko Tanding, kemudian di Ginta Buana dikontrak 8 tahun. Nah, sekarang serabutan aja kalau ada film action dia ikut. Hanya itu aja, dia itu dilema kalau main modern katanya nggak ada yang dijual, pengennya itu. Saya terima kasih nih sudah bisa diterima di sini Bapak, semoga selalu sehat, tetap berkaya dan tambah lebih sukses dan semakin maju. Semoga kita bisa silaturahim lagi Pak di lain waktu. Sebaliknya saya juga terima kasih anak-anak muda sudah datang ke tempat saya. Mohon maaf saya bicara tadi apa adanya. Mudah-mudahan yang kita bicarakan ini berguna bagi perkembangan film di Indonesia dan berguna bagi anak-anak muda kita yang memang ada minat berkecimpung di bidang film tersebut. Terutama tiap kota kan sekarang ada Parpi ya, Sukabumi juga ada Parpi. Saya malah ikutnya ke Jawa Barat karena Parpi Jawa Barat ketuanya kawan saya yang dari BNN itu. Kemudian
kita harap bahwa film Indonesia semakin berguna bagi pendidikan bangsa dan film Indonesia semakin maju sehingga diminati sebagai salah satu cabang kebudayaan yang memang tidak pernah pudar dan memang tidak pernah padam. Jadi harapan kita tentu saja ini harus dukungan dengan tenaga-tenaga ahli di berbagai bidangnya. Ya. Karena sekarang perfilman semakin canggih dan semakin maju. Yang saya gembira bahwa banyak bermain film juga banyak dapat pengalaman. Karena ternyata sutradara itu jenius, pinter banget. Dia pinter menerjemahkan kejiwaan, menerjemahkan lokasi, menerjemahkan tempat. Mungkin kita pandang lah, ini tempat jelek tapi sutradara itu pinter sekali, jadi kagum kita ya. Mudah-mudahan sutradara kita juga selalu sehat, baik rohaninya, jasmaninya maupun juga pandangan jiwanya begitu. Hanya mohon maaf dari saya pun maaf kepada semua penonton Indonesia bahwa mungkin saya memerankannya ya kurang begitu maksimal, itu ada kekurangan. Oke guys, tadi kita sudah wawancara dengan Pak Trisna dan mengupas sisi kehidupan Pak Trisna sebagai artis film. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengupas dan mengambil manfaat dari pembicaraan dengan Pak Trisna ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan narasumber yang mantap dan makin keren. Terima kasih guys, sampai jumpa. Jangan lupa tonton dan subscribe Ngepen Jaki Abbas.